Halo sedulur kabeh, aku akan menceritakan sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul The Outlaws. Film ini menceritakan tentang aksi polisi dalam memberantas kelompok gangster di suatu wilayah. Dengan menyajikan alur cerita yang cukup seru, apalagi diperankan oleh aktor ternama seperti Ma Dong-suk, Jo Jae-yoon, dan kawan-kawan, membuatnya sangat menarik untuk dibahas. Skuilah, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Sebelum masuk ke pengenalan tokoh, kita akan ketahui bersama story filmnya dulu. Sejak tahun 1990-an, orang Cina Korea menetap di sebuah distrik bernama Garibong di Seoul. Kemudian mereka membentuk sebuah pecinan, dan dari situ mulai bermunculan beberapa geng yang aktif. Film ini berdasarkan kejadian tahun 2004, di mana polisi Seoul melakukan pembersihan geng Cina Korea. Perkenalkan tokoh utama di film ini yaitu Suk-do, yang diperankan oleh Ma Dong-suk. Dia adalah polisi yang sangat ditakuti oleh para gangster di wilayah tersebut, karena wibawanya dan karakternya yang terbilang cukup keras. Perkenalkan dua ketua geng terbesar di wilayah Garibong, yaitu Venom dan Yi-so. Keduanya memiliki banyak anak buah, tetapi mereka tidak suka berbuat onar, melainkan lebih fokus menjalankan bisnis. Karena mereka ini takut dan sangat malas berurusan dengan Suk-do. Perlu diketahui juga bahwa Suk-do ini sangat ahli bela diri, dan dia tidak segan-segan memberikan pelajaran, bahkan menangkap para gangster yang ketahuan berbuat rusuh. Suatu hari ada 3 orang Cina yang baru saja datang ke wilayah Garibong. Kusebut saja mereka ini trio pecin. Tetapi nanti seiring berjalannya video, kita akan ketahui bersama identitas asli mereka. Mereka datang untuk menagih hutang kepada seorang anak buah Venom senilai 30 juta won. Tentunya tidak menggunakan cara yang baik-baik. Dengan seenaknya mereka menaikkan bunga hutang, bahkan juga menyerang anak buah Venom ini sampai tangannya cacat. Kalau diibaratkan, mereka ini seperti gabungan antara gangster dan psikopat karena sikapnya yang begitu sadis. Nah, disinilah kisah serunya dimulai. Mengetahui salah satu anak buahnya sedang disandra, Venom langsung turun tangan untuk mengatasinya. Di sini dia memberikan gertakan terhadap para pendatang yang sudah berbuat onar di wilayahnya tersebut. Namun sepertinya ini bukanlah hari yang baik untuk Venom. Walaupun trio pecin hanya beranggotakan 3 orang, tetapi kemampuan bela dirinya tidak bisa dianggap remeh. Dan ditambah lagi mereka memiliki nafsu membunuh yang sangat besar. Seketika Venom ditusuk berulang kali, sampai dia tidak sempat memberikan perlawanan hingga akhirnya meregang nyawa. Sementara anak buahnya tidak bisa berkutik sama sekali melihat kejadian mengenaskan tersebut. Tidak hanya Venom, bahkan anak buahnya yang tadi memiliki hutang juga ikut dibunuh. Kembali lagi ke Suk-do, suatu ketika dia mendapati kasus kejahatan di sebuah tempat karaoke, di mana tangan seorang manajer tempat karaoke tersebut dipotong menggunakan kapak, serta mendapatkan banyak luka berat di tubuhnya. Setelah melakukan investigasi lebih lanjut, ternyata kerusuhan tersebut dilakukan oleh trio pecin yang sebelumnya membunuh Venom. Lalu sejak saat itu, Suk-do mulai mengincar pendatang tersebut. Dia tidak akan membiarkan siapapun orang yang membuat wilayahnya kacau. Sedangkan di tempat lain, trio pecin sedang merencanakan untuk mencari uang di Garibong dengan mengambil alih wilayah tersebut. Atau ibarat yang sering kita dengar mungkin seperti jatah preman. Jadi mereka akan memeras warga disertai dengan ancaman. Di sini mereka mengajak anak buah Venom yang bernama Sung-woo untuk berkhianat dan ikut bekerja sama. Karena mereka bertiga adalah pendatang, jelas membutuhkan orang setempat untuk membantu melancarkan aksi tersebut. Berita tentang pembunuhan Venom pun akhirnya sampai ke Suk-do. Di sini dia memiliki 2 orang informan yang sebut saja duo mat-mat. Mereka ini diberi tugas oleh Suk-do untuk melaporkan semua kejadian janggal yang terjadi di sekitaran Garibong. Dan tentunya tidak bisa diketahui oleh sembarang orang. Setelah mendengar berita itu, Suk-do menjadi semakin murka dengan trio pecin. Bahkan belum sempat dia meredakan amarahnya, dia sudah harus dihadapkan dengan kasus pembunuhan yang baru.
Begitu sadisnya si pelaku, korban pembunuhan tersebut sampai dimutilasi dan potongan tubuhnya disebar ke beberapa tempat. Dia pun yakin bahwa ini juga merupakan ulah trio Pecin. Sedangkan di sisi lain, trio Pecin kembali berulah di beberapa tempat. Menjebak Yiso, menghajar anak buahnya, dan memaksa pengambilan alih tempat judi, memalak jatah preman ke beberapa pemilik usaha di Garibong. Bahkan si ketua juga mensetubuhi istri Sungwoo. Sampai akhirnya saat yang ditunggu-tunggu tiba, di mana trio Pecin dipertemukan dengan Sukdo dan anggota polisi lainnya di sebuah tempat makan sate domba. Mengetahui hal tersebut, Sukdo dan rekannya mulai menyusun rencana untuk menangkap trio Pecin. Tetapi trio Pecin juga menyadari ada yang tidak beres dengan Sukdo yang terus mengawasinya. Lalu terjadilah pertikaian di antara mereka. Dan sayang sekali, malam itu belum rezeki para polisi untuk menangkap trio Pecin. Adegan beralih ke seorang ketua geng bernama Huang. Dia juga salah satu ketua geng yang sangat ditakuti, sekaligus pemilik tempat karaoke yang tadi sempat dikisruh oleh trio Pecin. Di sini dia mengetahui bahwa Sungwoo bekerja untuk trio Pecin, dan dia ingin menggali informasi lebih lanjut, karena dia ingin membalaskan dendam atas manajernya yang tadi tangannya dipotong. Setelah beberapa tekanan yang diberikan, akhirnya Sungwoo tunduk. Dia bersedia membantu Huang untuk menangkap dan menghabisi trio Pecin. Suatu ketika, bos geng Yiso beserta anak buahnya melakukan penyerangan terhadap duo Pecin. Karena kebetulan sekali bos Pecin tidak bersama mereka, maka ini menjadi kesempatan yang bagus untuk melakukan penyerangan. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Tetapi di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba Sukdo datang, lalu membubarkan geng Yiso, sehingga menyisakan duo Pecin dalam mode bertarung. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Si botak bisa ditumbangkan oleh Sukdo, sementara satu lainnya melarikan diri, dan sangat disayangkan, rekan Sukdo tidak berhasil untuk menangkapnya. Si botak Pecin akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tetapi dia tetap ngotot untuk tidak mau memberikan informasi. Sedangkan seorang yang tadi berhasil kabur, lalu menelpon bos mereka yang berambut panjang ini untuk menginfokan apa yang sudah terjadi. Di lain waktu, ketua geng Yiso sedang merayakan ulang tahun ibundanya. Tetapi di tengah acara yang sedang berlangsung, tiba-tiba geng Pecin kembali berulah dengan melakukan penyerangan. Ternyata ini adalah balasan atas penyerangan geng Yiso yang sebelumnya. Pertarungan pun tidak dapat terhindarkan. Dan sangat disayangkan, Yiso harus meregang nyawa dalam pertarungan tersebut. Berarti sudah dua ketua geng terbesar di Garibong yang sudah dibunuh oleh geng Pecin. Sampai suatu ketika, para polisi mengetahui identitas asli trio Pecin. Mereka ini dikenal dengan nama geng Naga Hitam. Si ketua yang berambut panjang ini bernama Jang Chen. Lalu si botak bernama Sung Ra. Dan satunya lagi bernama Yang Tae. Ternyata mereka ini juga termasuk daftar pencarian orang Cina. Dan berarti sudah jelas bahwa geng Naga Hitam berisikan orang-orang bermasalah yang berbahaya. Kemudian di suatu hari, Jang Chen mendapatkan tugas untuk menghabisi kelompok gangster yang dipimpin oleh bos Huang. Orang yang memberikan pekerjaan tersebut bernama Mr. Kwak dan seorang bapak tua. Semua itu dilakukan karena anak buah bos Huang sudah menjajah lahan bisnisnya selama 3 bulanan. Tentu saja Jang Chen akan diberi imbalan yang sangat banyak, yaitu 1 miliar won. Tetapi kebetulan sekali, tiba-tiba anak buah bos Huang melakukan penyerangan terhadap Jang Chen. Tidak lain, ini adalah ulah Sungwoo yang sebelumnya bekerja sama dengan bos Huang saat tadi dia diculik. Namun sayang sekali penyerangan tersebut tidak berhasil. Jang Chen serta Yang Tae bisa meloloskan diri. Sementara Sungwoo pada akhirnya kehilangan nyawa saat mencoba membunuh Jang Chen di dalam mobil.
Mengetahui wilayahnya menjadi kacau semenjak kedatangan geng naga hitam, akhirnya Sukdo mengumpulkan para warga untuk bekerja sama. Warga diberikan edukasi untuk melaporkan semua kegiatan geng naga hitam yang menyimpang. Perlu diketahui juga bahwa geng naga hitam kini tidak lagi bertiga. Jiang Chen sudah merekrut sekitar 26 anak buah baru, dan beberapa diantaranya merupakan mantan anak buah Venom dan Yishou. Setelah pertemuannya dengan warga, pihak kepolisian langsung menerima banyak laporan, dan ini masih tidak lepas dari kegiatan jatah preman yang tadi sempat kubahas. Beberapa laporan itu nantinya akan digunakan sebagai bukti untuk menangkap geng naga hitam apabila waktunya sudah tiba. Kita kembali dulu ke si botak Sungra yang tadi tertangkap oleh Sukdo. Diceritakan bahwa dia dijemput oleh kepolisian Cina untuk dibawa pulang ke negaranya dan menerima hukuman mati. Lalu saat di dalam mobil, dia mendapati kedua polisi Cina itu sedang membahas narkoba. Ternyata mereka ini adalah polisi nakal yang memanfaatkan jabatan untuk melakukan tindakan ilegal. Di sini mereka sedang dalam kesulitan untuk mencari distributor di Korea. Tidak lain karena mereka adalah orang asing, jadi tidak memiliki banyak akses. Setelah mendengar hal tersebut, Sungra merasa bahwa dia bersama geng naga hitam bisa melakukan distribusi narkoba itu. Lalu dia menawarkan kerjasama. Walaupun awalnya kedua polisi ini curiga dan tidak percaya, tetapi Sungra akhirnya mampu untuk meyakinkannya. Mereka membuat perjanjian untuk bertemu di lain waktu. Lalu Sungra dibebaskan untuk menginfokan kerjasama ini kepada si bos Jiang Chen. Tetapi sebenarnya kedua pria Cina tadi bukanlah polisi Cina, melainkan mereka adalah duo Mat-Mat, informan bayaran Sukdo yang tadi sempat muncul di pertengahan film. Kali ini mereka hanya menjalankan akting yang menjadi skenario untuk menjebak geng naga hitam. Malam yang ditentukan pun tiba. Jiang Chen beserta anak buahnya akan dijebak di sebuah tempat karaoke. Duo Mat-Mat sudah bersiap di ruangan karaoke, sedangkan para polisi membagi tugas. Ada yang memantau pergerakan Jiang Chen beserta anak buahnya, ada juga yang bersiap untuk melakukan penyerangan. Lalu saat geng naga hitam sudah masuk ke dalam ruangan karaoke, polisi mulai melakukan penyerangan. Tetapi ternyata Jiang Chen tidak ada di gerombolan itu. Lalu di manakah Jiang Chen? Ternyata Jiang Chen menuju tempat karaoke lain, tepatnya adalah milik Bos Huang. Dia sedang menjalankan tugas yang sebelumnya diberikan oleh Mr. Quark untuk menghabisi Bos Huang beserta anak buahnya. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Bos Huang langsung melarikan diri. Sementara Jiang Chen mengejarnya dari belakang. Walaupun kondisinya sudah sangat terpojok, untunglah Bos Huang bisa selamat karena ada petugas keamanan yang datang menyelamatkannya. Dalam usahanya untuk kabur, Jiang Chen diikuti oleh seorang polisi rekan Sukdo yang bernama Hong Su. Ternyata Jiang Chen kabur ke markasnya di suatu tempat pembuangan sampah, dan di sana juga ada seorang anak buahnya Yang Tai. Lantas, Hong Su langsung menginfokannya kepada Sukdo untuk datang ke tempat tersebut. Setelah kedatangan Sukdo, pertarungan tidak dapat terhindarkan. Yang Tai bisa dilumpuhkan, tetapi sayang sekali, Jiang Chen lagi-lagi berhasil melarikan diri. Dengan susah payah, Sukdo beserta polisi lainnya mencari keberadaan ketua geng Psycho ini, tetapi tak kunjung membuahkan hasil. Sampai suatu ketika dia melihat sebuah toko yang terlihat kacau. Dan benar saja, di dalamnya tampak pemilik toko beserta seorang anak muda sudah dalam kondisi sekarat. Lalu anak muda itu memberitahu bahwa sebelumnya Jiang Chen melakukan panggilan, dan dari panggilan itu diketahui bahwa Jiang Chen akan kembali ke Cina menggunakan pesawat. Di tempat lain, diperlihatkan Mr. Quark menemui Jiang Chen untuk memberikan imbalan seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, karena Jiang Chen sudah menjalankan tugas untuk menyerang geng Bos Huang. Kemudian Jiang Chen buru-buru menuju bandara untuk terbang kembali ke Cina. Tetapi saat Jiang Chen keluar dari toilet,
ada Sukdo yang menunggunya di luar. Kenapa Sukdo ada di sini? Karena dia mendapatkan info dari Bos Huang. Ternyata sebelum bertemu dengan Zhang Chen, Mr. Quack diculik oleh Bos Huang. Jadi di sini Mr. Quack hanya dijadikan umpan untuk mengetahui keberadaan Zhang Chen. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Pertarungan ini terjadi cukup sengit, sampai berulang kali mereka bergantian menguasai keadaan. Lalu akhirnya Sukdo mematahkan tangan Zhang Chen dan memborgolnya di sebuah besi. Film pun berakhir dengan kekalahan geng naga hitam setelah berulang kali merenggut nyawa. Terima kasih sedulur kabeh karena sudah menonton video ini sampai selesai. Dan untuk penonton baru, boleh tinggalkan subscribe kalau mau bertemu lagi di video seru selanjutnya. Dan sampai jumpa.